Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hasbia Sidiki. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang peran suatu kependudukan dan lingkungan hidup dalam tantangan global. Lalu di sini saya akan mengangkat sebuah kasus, yaitu tentang hasil sampah plastik yang dihasilkan oleh manusia. Lalu selanjutnya maka silahkan untuk menonton video selanjutnya. Sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Jampek pada tahun 2015, Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia. Sebanyak 10,1% sampah plastik di dunia yang tidak terkelola berasal dari Indonesia. Masalah kependudukan di Indonesia pada dasarnya bermuara pada tingkat kelahiran yang tinggi, yang menyebabkan laju pertumbuhan yang tinggi yang tidak dapat diimbangi dengan penyediaan kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, papan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lapangan kerja. Suatu kondisi yang demikian menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia kualitasnya masih rendah, dan usaha transmigrasi baik dengan tujuan meratakan penyebaran penduduk maupun sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk belum membawa hasil yang berarti. Fenomena kependudukan seperti ini harus segera dihadapi dengan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku. Perubahan tingkah laku tidak mungkin terjadi tanpa adanya kegiatan pendidikan. Disinilah peranannya pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, atau biasa yang kita sebut PKLH, sebagai suatu program pendidikan yang memiliki tujuan agar anak didik memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab, serta memahami dengan baik tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dan lingkungan hidupnya dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Anak didik yang telah mendapat pesan PKLH diharapkan akan menyadari bahwa kelahiran bukan semata-mata karena nasib atau takdir, tetapi suatu kelahiran dapat direncanakan atau dapat diusahakan. Dengan demikian, besar kecilnya keluarga bukan semata-mata karena nasib atau takdir, tapi sesuatu yang dapat direncanakan atau diusahakan pula oleh manusia. Ada 3 variabel yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu negara, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Bahkan, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1992 menyatakan bahwa migrasi antar bangsa atau migrasi internasional tidak berpengaruh dalam menambah atau mengurangi jumlah penduduk suatu negara, kecuali di beberapa negara tertentu yang berkenaan dengan pengungsian akibat bencana alam maupun peperangan. Dengan demikian, suatu pertumbuhan penduduk di Indonesia ditentukan oleh selisih angka kelahiran dan angka kematian. Suatu tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tetap tinggi walaupun sudah ada penurunan secara berarti. Dengan demikian,
Semakin membaiknya tingkat kesejahteraan dan kesehatan penduduk menyebabkan angka kematian menurun dengan tajam. Hal inilah yang menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia tetap tinggi. Jumlah penduduk Indonesia dan angka laju pertumbuhannya pada tahun 1945 sampai 1996 dikemukakan dalam buku Statistik dalam 50 tahun Indonesia Merdeka. Lalu, menurut data yang terbaru, pada tahun 2020 sudah tercatat ada 273,5 juta jiwa yang tinggal di Indonesia. Angka tersebut sangat meningkat drastis, menunjukkan bahwa angka kelahiran di Indonesia masih sangat tinggi dan rentan. Lalu dengan angka 273,5 juta ini mengantarkan Indonesia masih tetap berada di peringkat 4 dengan memiliki 3,51% dari jumlah populasi penduduk dunia. Tepat berada satu peringkat dengan Pakistan yang memiliki 2,86% dari jumlah populasi penduduk dunia. Dengan tingginya angka populasi di Indonesia menunjukkan bahwa hasil sampah maupun limbah juga akan meningkat. Menurut jurnal, sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik yang tidak mudah terurai, lalu proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik, butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Untuk pencemaran di laut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Menurut penelitian dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan di Pasar Pautere Makassar menunjukkan 23 sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Jika diolah dengan baik, sampah plastik daur ulang dapat menghasilkan keuntungan sebesar 16.400.000 per bulan dari produksi 48 ton sampah plastik. Lalu pemerintah pusat maupun daerah melakukan segala upaya untuk dapat mengurangi dampak negatif sampah plastik, seperti yang dilakukan di Bali, yang tepatnya ada di Kabupaten Badung. Di sana dilakukan pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Begitu juga di kota Surabaya. Lalu menurut sumber data box, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada 2020. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Suatu kehadiran sampah plastik merupakan ancaman bagi lingkungan hingga ekonomi. Dampak yang ditimbulkannya cukup serius sehingga kita perlu meningkatkan kesadaran untuk menangani salah satu permasalahan lingkungan ini. Mengutip dari laman International Bar Association, mereka menjelaskan bahwa dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Bahaya utama dari sampah plastik terhadap lingkungan adalah karena bahan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Selain itu, ada zat beracun yang dilepaskan ke dalam tanah ketika kantong plastik rusak di bawah sinar matahari, dan jika kantong plastik dibakar, mereka melepaskan zat beracun ke udara yang menyebabkan polusi udara. Mengutip dari
Green Education Foundation. Ada beberapa cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menangani permasalahan sampah plastik. Yang pertama, berhenti menggunakan sedotan plastik, bahkan di restoran. Jika sedotan adalah suatu keharusan, belilah sedotan logam yang tahan karat atau sedotan yang dapat digunakan kembali. Yang kedua, gunakan tas produk yang dapat digunakan kembali. Satu kantong plastik membutuhkan waktu 1000 tahun untuk terurai. Beli atau buat tas produksi yang dapat digunakan kembali dan pastikan untuk sering mencucinya. Yang ketiga, hindari permen karet karena permen karet terbuat dari karet sintetis alias plastik. Yang keempat, belilah kotak bukan botol. Seringkali produk seperti deterjen tersedia dalam bentuk karton yang lebih mudah didaur ulang daripada plastik. Lalu yang kelima, belilah makanan seperti sereal, pasta, dan nasi dari keranjang curah dan isi kantong atau wadah yang dapat digunakan kembali. Anda menghemat uang dan pengemasan yang tidak perlu. Lalu yang keenam, gunakan kembali wadah untuk menyimpan sisa makanan atau saat berbelanja dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketujuh, gunakan botol atau mug yang dapat digunakan kembali untuk minuman Anda, bahkan saat memesan dari toko maupun restoran. Yang delapan, bawalah wadah Anda sendiri untuk dibawa pulang, karena banyak restoran yang masih menggunakan styrofoam. Nah, dalam penggunaan styrofoam ini membutuhkan ribuan tahun untuk styrofoam ini terurai dengan alami. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita mengurangi penggunaan styrofoam dengan membawa wadah sendiri agar dapat melindungi bumi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih dapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Karena kebenaran hanya milik Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.